Di suatu sekolah dasar swasta, Cahaya Mulia yang berada di tengah-tengah kota menjadi suatu sekolah yang akan mencetak peserta didik yang mandiri, disiplin, berkarakter, dan berani. Di kelas 4, terdapat 2 orang siswa yang mana salah satu siswanya memiliki watak keras, sombong, dan suka membuli kaum rendahan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, sekarang juga yang rapi ya. Siap, Bu? Ini udah nih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Agis. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan kita berdoa ini kita belajar dapat mendapatkan keberkahan. Amin. Nah, kali ini kita ada kedatangan teman baru untuk kalian. Wah, ayo sedang masuk asik. Nah, boleh untuk memperkenalkan diri kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni. Senang bertemu dengan kalian. Semoga kita bisa berteman baik. Oke, hai. Boleh untuk duduk di tempat yang malu banget. Jangan gitu. Hei, gak boleh gitu. Hei, mari kenalan gak? Hai. Aku Agis. Ih, ngapain sih kamu kenalan sama cewek kampungan? Boleh gitu. Dia juga teman kita. Kok kamu gini sih? Nggak mau ya temenan sama yang dia. Nggak boleh gitu loh. Ih, kamu ngapain sih? Udah. Ayo sekarang kita fokus belajar dulu ya. Oke, kemarin sampai belajar apa? Kemarin Proses pembelajaran pun dimulai. Tak terasa, bel istirahat pun berbunyi. Di sana. Oke, ya. Oke. Ngapain kamu di sini? Kamu jangan gitu. Maaf, aku tadi diajak. Ih, ngapain sih kamu ngajak-ngajak dia? Gak apa-apa, kalau dia ada temennya. Mau, sana. Kamu di sini. Dasar ya. Ih, kamu kan jadi sepatu mahal aku kotor, OMG. Udah. Ih, kok kamu ngebelain dia sih? Udah jelas-jelas dia salah. Udah gak apa-apa, jangan gitu, lo gak sengaja. Kok dia? Ih, berani-beraninya sih. Jangan kamu bersih. Kamu kok gitu sih? Gak boleh gitu, bersih. Kamu kok salah belain. Pertengkaran pun berlanjut sampai tak terasa bel masuk pembelajaran pun berbunyi. Udah. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran. Meskipun suasana kelas merasa tegang, pembelajaran pun tetap berlangsung. Keesokan harinya, Kamu ngapain bawa makanan kayak gini? Patungan banget. Jualan ini tempat sekolah, bukan jualan. Udah izin kok ibu. Iya. Kayak kamu jualan sama sih. Sekolah itu tempat belajar, bukan tempat jualan. Kalau kamu gak mampu sekolah di sini, udah gak usah. Agnes gak boleh gitu loh. Agnes, udah Agnes, udah. Tahu kita buat. Ibu kamu gitu. Ih, kamu kok berani gitu di sini? Kamu emang gak kapok apa? Aku kan sekolah di sini, emangnya kenapa? Emang kamu mampu sekolah di sini? Ngapain lagi kamu habis nemenin dia terus sih? Kamu kan temen aku. Kita sama-sama temenan. Ih, kan dia orang baru, ngapain sih kamu temenan sama cewek ini? Kenapa dong teman lama sama temen lu juga sama
kamu gak boleh gitu. Dia itu gak cocok sekolah di sini, Agnes. Dia kamu lihat di penampilan dia, enggak banget deh. Sekolah itu bukan lihat dari penampilan, Agnes. Iya, tapi penampilan itu penting dan dia itu gak cocok. Lihat masa jualan sih ke sekolah? Kalau kita harus bantu dia justru. Iya, dia itu berarti gak mampu, Agnes, gak mampu. Masa sih? Ya nggak boleh gitu, kita harus temenan. Pokoknya kamu besok nggak boleh sekolah di sini, titik. Ih, kamu kok gitu sih? Iya, Tak terasa bel masuk pun berbunyi dan proses pembelajaran pun dimulai. Hari ini ya, baik ya Bu. Boleh Yuni kemana ya? nggak tahu. Tapi dia duit buat besok. Agnes kok gitu sih? Tadi keluar Bu. Keluar kenapa? Tadi nangis. Baik. Ini nggak boleh banyak fokus kita belajar. Boleh deh. Agnes untuk pimpin doanya. Baik, Bu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, memang kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Proses pembelajaran pun dimulai sampai tak terasa bel istirahat pun berbunyi. Ayo, tapi kayaknya kamu duluan aja deh. Kenapa? Aku ada mesin dulu ya. Kemana? Kamu duluan aja. Aku duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gis. Nih Ibu, aku mau ngomongin sesuatu sama Ibu. Penting banget. Penting banget, mahal banget, makanya Bu ini penting banget sih. Tentang apa ya? Tentang Agnes sama Yuni, Bu. Oh, kita masuk ke dalam aja yuk, ngobrol boleh Bu. Agis, jadi ada hal penting apa yang tadi kamu sebutin di luar kantor? Bu, aku gak apa-apa ngomong. Gak apa-apa, ngomong aja. Jadi Bu, sebenarnya Agnes itu Jadi Bu, sebenarnya Agnes itu sedang membuat Yuni menangis hari-hari ini, Bu. Kenapa buat nangis? Dia Kamu itu tahu? Pokoknya Agnes itu membuat Yuni tidak nyaman di kelas, membuli Yuni, mengacaukan jajanannya. Terus karena Yuni ke sekolah membawa bekal, sedangkan Agnes tidak disiapin bekal sama mamanya. Kayaknya sebenarnya Agnes itu baik, cuman Agnes tuh iri kayaknya karena nggak dibekalin nasi sama mamanya. Soalnya Agnes tinggalnya sama susternya. Emang maunya kemana? Kamu tahu? Kamu dekat sama dia? Deket, aku suka main sama dia. Mamanya sama bapaknya kerja jauh, Bu. Jadi dia di rumahnya sendirian sama susternya berdua. Dia gak punya kakak? Gak punya. Terus jadi ke sekolah dia suka marah-marah sekarang, Bu, semenjak Yuni datang ke sini. Terus dia bilang juga Yuni gak pantas sekolah di sini karena Yuni bukan dari keluarga kayak dia gitu, Bu. Oh gitu. Oke, nanti Ibu akan coba ngobrol-ngobrol lah sama Agnes, sama orang tuanya juga via telepon. Oke, makasih ya. Terima kasih kamu ngelaporin dia ke Ibu. Kasian, Bu, kasian ke Agnesnya, kasian ke Yuni juga. Karena mereka semua teman-teman aku. Kamu hebat. Jadi contoh buat teman-teman yang lainnya ya. Jangan takut buat ngelaporin sesuatu yang kesalahan dari teman kamu ya. Nah, tetap buat ngelaporin apapun yang ada di kelas kamu ya. Betul. Terima kasih. Ya, Bu, aku dulu pas ya, Bu. Ya. Aku dulu, Bu. Ya. Assalamualaikum. Bel pembelajaran pun berbunyi. Guru menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan yang ada di kelas. Menghargai. Kalian tahu nggak sih saling menghargai itu apa? Apa ya? Kalian tahu nggak? Yuni, kalian tahu? Saling menghormati teman, Bu. Saling menghormati teman. Selama ini kalian selalu menghormati teman nggak? Iya. Masa teman dihormati? Ya, kalau kita tidak menghormati sesama teman, kita tidak akan mempunyai teman buat bermain dengan kita, berkeluh kesah, bercerita tentang diri kita, mengerjakan PR atau tugas bersama. Lalu kalau misalnya kita nggak ada teman terus sendirian, bosan nggak? Nanti malah marah-marah nggak jelas, terus tuh ya apa sih kayak sendiri tuh sepi banget, gak ada teman tuh kayak nggak asik. Jadi
Seenggaknya kita tuh harus saling rukun, nggak boleh saling menghina karena manusia itu kan derajatnya itu sama ya, tidak ada yang atas, tidak ada yang bawah karena sama-sama makan nasi juga kan, minum air putih juga kan, nggak mungkin kan orang kaya yang makannya mewah-mewah tapi kan tetap kayaknya tuh kayak yang makanan rumahan, makanan yang bisa dibikin oleh orang tua ataupun apapun itulah. Nah, lalu seperti di kelas kita nih, kita nggak boleh saling membedakan kalau tuh mau itu dari orang yang lebih mampu ataupun nggak mampu. Kita tuh harus sama-sama, kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai perbedaan. Baik Bu. Nah, sesuai dengan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita tuh harus berlaku adil dan harus beradab. Kita kan di sekolah tuh menjadikan suatu pribadi yang baik kan, harus mendapatkan ilmu yang baik juga, akhlak juga harus baik, jangan terlalu kasar. Buat apa kalian sekolah kalau misalnya kalian berperilaku yang tidak baik? Oke, ngerti? Ngerti Bu. Next, nanti ikut ibu ya ke kantor. Mau ngapain? Ngobrol-ngobrol lah sama Agnes. Boleh? Iya deh Bu. Aku mau ya. Agnes, kamu ke kantor dulu ya? Iya. Satu demi persatu, siswa pun membereskan alat tulisnya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tak terkecuali Agnes, dia akan menuju ke ruang guru atas suruhan dari Ibu Apni. Nah Agnes, boleh gak sih Ibu nanya-nanya lah ke kamu? Mau tanya apa Bu? Ibu mau nanya, kamu tuh di rumah tinggalnya sama siapa? Kalau boleh tahu Ibu nanya. Aku di rumah tinggalnya sama pembantu di rumah aku aja. Kamu punya kakak nggak? Enggak, aku anak tunggal Bu. Ibu sama papa kamu kemana? Mami sama papi di luar negeri. Kerjanya berdua ya, menetap di sana. Iya, di London. Pulangnya tiap bulan ataupun setahun sekali atau gimana? Aku aja lupa mereka pulang kapan Bu. Ibu dengar-dengar sih ya, ada yang ngobrol ke ibu, katanya kamu itu berbuat ulah di kelas. Emang ya kamu tuh benar? Emang siapa Bu yang ngomong kayak gitu? Ada ke ibu ngobrol kayak gitu, katanya kamu tuh mengganggu Yuni. Kenapa kamu berlaku seperti itu? Ibu mau tahu aja sih kenapa kamu tuh kayak gitu. Ya itu mah karena Yuninya aja Bu. Udah mau ngedeketin Agis teman aku. Terus dia kayak sok-sokan sekolah di sekolahan mahal, jualan di sekolah. Padahal kan sekolah tempat belajar, dia bukan buat tempat jualan. Gini ya, Agis itu kan ada teman baru, mungkin kan ya teman baru datang ke sekolah itu perlu adaptasi, perlu teman baru juga kan, nggak sendirian. Kalau misalnya kamu ya Agis temenan sama Yuni, kalau kamu nggak ada teman merasa kesepian nggak? Ya sepi lah Bu. Iya, nah begitu juga sama Yuni juga kan perlu teman juga, nggak sendirian di kelas, perlu teman ngobrol. Dan kamu juga kan nggak boleh menghina kayak gitu, meskipun kamu itu ya mampu sih buat beli apapun misalnya itu, tapi Yuni itu kan emang udah minta izin ke pihak sekolahnya juga, ya kita fasilitasi aja ya nggak apa-apa. Saya kan buat jajannya dia kan, dia itu mohon maaf juga kan dari keluarga yang bawah. Kamu jangan menghina kayak gitu, meskipun dia dari bawah, dia itu tetap teman kita, dia tetap seorang manusia, bukan yang harus pantas dihujat karena tidak setara. Nah, ibu mau nanya juga ya Agnes, kalau ibu boleh tahu, kalau kamu di rumah sendiri ngapain aja? Kalau misalnya lagi kesepian atau lagi rindu ke mami papi kamu, biasanya kamu ngapain? Iya, aku biasanya kalau kangen mami sama papi nangis. Belum pernah coba untuk telepon?
Belum Bu, karena aku itu nggak terlalu banyak dibolehin pegang HP Bu. Pasti sulit ya Ibu ngerasain sih bagaimana posisi kamu di rumah kayak gitu. Nanti deh Ibu coba untuk komunikasi kepada mami papi kamu, dan sekarang Ibu pengen kamu tuh jangan anggap Ibu tuh sebagai guru juga di kelas, tapi kalau kamu misalnya pengen punya rasa perhatian ataupun pengen cerita-cerita, kamu jangan sungkan untuk cerita ke Ibu. Atau kamu pernah cerita juga nggak sih ke teman kamu yang siapa sih itu Agis ya? Nah gitu, jadi ya anggap juga Ibu tuh kayak Agis juga, kamu bisa terbuka ke Ibu, kamu bisa Ibu aku kayak gini atau Ibu aku pengen ini bisa aja ke Ibu, nggak apa-apa. Ibu selalu ada buat anak-anak semuanya, buat Yuni, buat Agis, buat Agnes, sama aja. Oke? Iya Bu. Sekarang itu harus rukun sama Yuni, sama Agis, berteman, karena kan banyak teman itu mendapat banyak persaudaraan. Jadi apa yang kamu kesepian, bisa ada teman buat ngobrol, bisa ada teman buat ajak ngerjain tugas bareng. Kalau sendiri tuh nggak enak kan ya, serasa mandiri. Karena kan manusia itu makhluk sosial, perlu orang lain juga kan, gitu ya. Sekarang kamu minta maaf ya ke Yuni sama Agis, berteman baik ya. Gak boleh kayak gitu lagi, jadi anak yang baik ya. Iya. Pulang ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Yuni, aku minta maaf ya. Gak apa-apa kok, Agnes, aku maafin. Kamu gak salah kok. Nah, ya. Mulai dari sekarang kita temenan ya. Iya. Oke. Yeay, kita temenan. Jangan berteman lagi ya, jangan kemana-mana lagi ya. Akhirnya mereka berbaikan dan menjadi sahabat yang baik. Bertemanlah dengan siapa saja, jangan melihat dari kasta yang ada menjadi penyakit iri, tetapi dari hati yang akan menciptakan suatu kebahagiaan.